Halo bosku, selamat datang di channel Lara Mobile. Jadi di sini kita bakal mengunboxing dan sekalian mereview singkat produk terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 12. Jadi di sini kita bakal membahas dari segi fisik dan ada apa aja sih yang terbaru dari Redmi Note 12 ini. Dan di sini pun kita bakal membahas hal yang merinci juga dari segi desain, dari segi spesifikasi juga, kamera dan semuanya dari hardware, softwarenya bakal kita bahas juga. Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu mungkin di Redmi Note 12 ini dia memiliki 4 selling point. Di sini ada smooth 120Hz dengan AMOLED display dan ada Corning Gorilla Glass protection-nya juga, dan di sini yang keduanya ada powerful Snapdragon Power Processor dengan advanced 6 nanometer prosesor dengan 33 watt fast charging juga di baterai 5000 mAh dengan long lasting battery, dan ada 50 megapiksel AI triple camera dengan ultra wide dan macro lens. Jadi itu merupakan 4 dari selling point dari Redmi Note 12 ini. Oke, mungkin kita langsung melihat ke device-nya langsung. Nah, jadi sudah ada device-nya sini dengan desainnya itu dia memiliki desain dengan finishing warna yang matte juga, dengan ada space kamera, dengan ada 3 kamera yang segitiga dengan 2 hole yang gede, dan ada satu hole yang agak lebih kecil dan ada flash juga tentunya. Di sini dengan finishing warna yang lebih kayak kaca gitu, agak chrome gitu untuk di space kameranya. Dan untuk di backdoornya itu dia memiliki desain yang nge-shape juga, jadi agak nggak nge-curve gitu, jadi nggak ada lengkungan. Dan di sini pun dengan finishing warna lebih matte. Dan kalau untuk di Redmi Note 12 ini dia memiliki 3 macam warna, ada warna frosted green, matte black, dan warna mystic black. Dan kebetulan kita pegang ini warna matte blacknya. Mungkin kalau yang warna Mystic Black ini mungkin dia bakal lebih glossy, cuman kalau untuk di matte black ini dengan finishing warna yang lebih matte juga. Dan kalau dari segi desain layar di sini dia menggunakan Infinity O ataupun kamera belayang untuk di kamera depannya. Dan di sini pun dia menggunakan set fingerprint sekalian tombol on off juga, dan untuk di bezel juga di sini dia agak nge-shape juga, jadi nggak ada curve gitu. Di sini ada SIM tray atau peletakan kartu, dan di bawah sini ada USB Type-C, ada speaker, dan ada mikrofon, dan di atasnya ada lubang jack 30mm dan ada mikrofon atau sensor. Dan di belakang ada 3 kamera ya. Dan kalau untuk dari segi harga, kalau untuk di Redmi Note 12 ini dia memiliki 3 varian, ada 4/128, 6/128, dan 8/128. Dan kalau untuk di 4/128 dengan harga 2599 atau 2,6 juta, sedangkan kalau untuk di 6/128 dengan harga 2799, sedangkan kalau untuk di 8/128 dengan harga 2,999 atau 3 juta. Jadi untuk di ROM-nya itu kurang lebih sama sih, ada di 128 GB, cuman untuk perbedaan itu ada di RAM, ada RAM 4, RAM 6, ada RAM 4, ada RAM 6 sama RAM 8. Jadi itu tergantung opsi dan penggunaan, dan mungkin untuk penggunaan aplikasinya juga, dan untuk aplikasi berat ataupun aplikasi ringan untuk kebutuhannya juga sih. Jadi kalau di ROM-nya kayak dipukul rata, cuman perbedaan ada di RAM doang, seperti itu bosku. Dan perbandingan harganya pun untuk di tiap RAM itu ada perbandingan di 200.000 sih, ada 26, 28 sama 3 juta. Dan kalau dari segi desainnya atau dimensinya di sini dia memiliki ketebalannya itu 8 mm dengan berat 188 gram. Jadi untuk di kalangan harga handphone 2 jutaan ini cukup standar dan tidak terlalu ringan juga, nggak terlalu berat juga tentunya, dan tidak terlalu tipis juga, nggak terlalu tebal juga. Di sini ada 8 mm dengan berat 188 gram. Dan kalau dari penggunaan layarnya di sini dia memiliki ukuran layarnya itu 6,67 inch dengan AMOLED screen dengan refresh rate 120Hz, dan dia memiliki keterangan 1200 nits dengan resolusi 1080x2400 pixel. Dan di sini dia sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 3. Jadi sudah, kalau untuk di atau gores atau jatuh atau gimana, mungkin ini jauh lebih safe dibandingkan untuk LCD yang mungkin sudah menggunakan AMOLED, cuman di sini belum menggunakan proteksi. Jadi untuk di Redmi Note 12 ini dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 untuk di penggunaan proteksi layarnya, seperti itu bosku. Dan untuk di segmentasi kamera di sini pun dia memiliki 3 kamera untuk kamera belakang. Dan untuk di kamera utama itu dia memiliki resolusi 48 megapiksel wide, dan di sini ada 8 megapiksel ultra wide, dan di sini ada 2 megapiksel makro. Jadi di sini cukup fungsional dari segi kameranya. Kalau yang biasanya menggunakan kamera utama atau makro sama depth, cuman di sini dia menggunakan ultra wide sama makro. Jadi jauh lebih fungsional ya. Kalau untuk di depth atau bokeh itu mungkin bisa kita alihkan dengan AI ataupun penggunaan mode potret, yang mana diolah foto itu melalui sistem ataupun dari sistem dari handphonenya itu sendiri, dari permainan software, jadi bukan dari lensa hardware-nya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk di kamera depan itu dia memiliki resolusi 13 megapiksel wide selfie kamera, cukup standar untuk di harga 2 jutaan. Yang biasa malahan ada yang menggunakan 8 megapiksel, ada yang menggunakan ada berapa belas piksel, cuman di sini dia sudah menggunakan 13 megapiksel.
Dan kalau dari segi kapasitas baterai di sini dia memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt fast charging dan sudah menggunakan USB Type-C. Dan dia berani mengklaim kalau untuk sampai 50% itu ada di 22 menit ataupun kalau untuk fullnya itu kurang lebih ada di 45 menit ataupun di 50 menit seperti itu bosku. Dan kalau dari segi prosesornya pun di sini dia menggunakan Snapdragon 4 Gen 1 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan Android 12 dengan MIUI 13. Dan kalau untuk di penggunaan prosesor ini merupakan salah satu pertama yang menggunakan Snapdragon 4 Gen 1. Biasanya banyak yang menggunakannya MediaTek Helio seri G, seri P, ataupun ada yang menggunakan Dimensity mungkin ataupun menggunakan Exynos. Exynos cuman berada di Samsung doang. Cuman ada beberapa yang penggunaan ada di MediaTek, ada Unisoc juga, tergantung, jadi beraneka ragam untuk penggunaan di prosesor untuk di harga handphone 2 jutaan seperti itu. Dan kalau di Redmi Note 12 ini dia sudah tersertifikasi IP53, jadi dia sudah anti air dan anti cipratan air dan anti debu, jadi bukan anti air ya. Jadi di sini dia sudah anti cipratan air, yang mana mungkin kalau untuk aktivitas di luar atau semacamnya itu bakal jauh lebih menunjang dan jauh lebih safe lah dari ghost touch atau gimana pun itu. Oke bosku, mungkin sekian untuk pembahasan unboxing dan review singkat untuk di produk terbaru dari Redmi, yaitu Redmi 12 Note 12. Mungkin apabila ada kekurangan atau tambahan, mungkin bisa tambahkan di kolom komentar. Stay terus di channel Anda Mobile. Sekian, terima kasih.